warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maqbul At-Thaibi dengan NIM 231420183. Yang saya hormati Ibu Nurse Imelda Rahmayuni Kartika selaku dosen ilmu biomedis dasar. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang dasar-dasar anatomi. Anatomi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari struktur bagian tubuh manusia. Secara garis besar, anatomi ini terbagi kepada 3 pembagian. Yang pertama ada anatomi makroskopis, yang kedua ada anatomi mikroskopis, yang ketiga ada anatomi pertumbuhan atau developmental. Anatomi makroskopis ini yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tubuh atau struktur tubuh manusia yang kasat mata. Sedangkan anatomi mikroskopis ini terbagi kepada 2 pembagian. Yang pertama sitologi. Sitologi itu ilmu yang mempelajari anatomi pada tingkat sel. Yang kedua ada histologi. Histologi itu adalah ilmu yang mempelajari anatomi pada tingkat jaringan. Sedangkan anatomi developmental yaitu ilmu yang mempelajari perubahan struktur tubuh atau organ tubuh seperti embriologi. Embriologi itu mempelajari perubahan struktur tubuh atau organ-organ tubuh yang ada pada janin selama di dalam perut ibu. Anatomi sendiri memiliki beberapa kata-kata sifat yang menunjukkan arah seperti superior atas, anterior depan, dextra kanan, sinistra kiri, eksternal sebelah luar, dan internal sebelah dalam. Tubuh manusia ini terdapat beberapa macam jaringan. Pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel ini adalah jaringan yang berbentuk lapisan penutup pada seluruh permukaan tubuh, baik itu bagian dalam ataupun bagian luar. Yang kedua ada jaringan ikat. Jaringan ikat ini berfungsi untuk mengikat antara satu organ dengan organ yang lainnya, sehingga ia melekat dan tidak terpisahkan satu sama lain. Yang ketiga ada jaringan saraf. Jaringan saraf ini berfungsi untuk mengatur dan mengontrol fungsi tubuh dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh tubuh. Sistem saraf ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu terdiri daripada otak dan sumsum tulang belakang. Dan yang kedua ada sistem saraf tepi. Saraf tepi ini berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh di dalam sistem persyarafan. Saraf ini terdiri dari beberapa bagian seperti otak, sumsum tulang belakang, neuron, atau sel-sel saraf di dalam sistem persyarafan. Ada satu bagian yang berfungsi sebagai penghantar impuls ke otak dan sebagai pengatur refleks. Nama bagian itu adalah saraf spinal. Saraf spinal itu terdiri dari 31 pasang saraf yang berasal dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Kemudian ada yang namanya kranial, yaitu saraf kranial ini berjumlah 12 pasang tempat saraf yang tersebar dari depan hingga belakang. Lalu fungsi saraf kranial ini ada 2. Yang pertama ada sebagai sensorik, yang kedua sebagai motorik. Fungsi sebagai sensorik adalah membawa sinyal rangsangan dari luar tubuh yang akan disampaikan ke otak. Sedangkan fungsi motorik membawa perintah dari otak menuju bagian tubuh tertentu untuk menghasilkan gerak pada anggota tubuh tertentu. Sistem selanjutnya yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin ini adalah sistem jaringan kelenjar atau organ yang memiliki peran penting dalam mengatur banyak fungsi seperti pertumbuhan sel metabolisme tubuh, kembang tubuh, dan proses reproduksi. Dalam sistem endokrin ini terdapat beberapa kelenjar seperti kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, dan kelenjar reproduksi, yang masing-masing itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini dia terletak di bawah leher bagian depan. Kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroid yang mengatur untuk metabolisme hormon. Hormon tiroid ini juga dapat membantu menjaga tekanan darah, detak jantung, dan fungsi reproduksi. Yang kedua ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya ada bagian yang namanya hipotalamus.
Hipotalamus itu fungsinya mengeluarkan hormon yang merangsang dan menekan pelepasan hormon menuju kelenjar hipofisis melalui arteri hipotalamus. Ini juga dapat mengeluarkan hormon somatostatin. Selanjutnya ada kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ini berada di dalam otak, tepatnya di bawah hipotalamus. Setelah kelenjar pituitari ini mendapatkan rangsangan dari hipotalamus, kemudian kelenjar pituitari ini akan melepaskan hormon perangsang tiroid. Sistem selanjutnya adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini adalah suatu proses biologis antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan. Adapun proses reproduksi ini terjadi ketika sel sperma itu bertemu dengan sel telur. Sel sperma itu dihasilkan oleh pria, sedangkan sel telur itu dihasilkan oleh wanita. Supaya proses reproduksi atau pembuahan bisa terjadi, maka si pria dan wanita ini harus melakukan yang namanya pembuahan. Pada tahap awal pembuahan itu akan berbentuk berupa zigot, yang kemudian zigot itu berkembang menjadi embrio, dan embrio itu selanjutnya berkembang menjadi janin yang tumbuh di dalam rahim. Pada saat pembuahan terjadi zigot, kemudian zigot itu menempel di dinding rahim, dan kemudian dia berkembang menjadi janin. Adapun bagian-bagian reproduksi pria itu ada dua. Yang pertama ada eksternal dan internal. Bagian-bagian reproduksi pria yang eksternal yaitu berupa penis. Penis ini sebuah organ yang digunakan untuk berhubungan intim. Maka sperma ini baru dapat keluar bila melalui saluran di dalam penis. Dua, yaitu skrotum. Skrotum ini berupa kantong kulit yang menggantung di pangkal penis. Skrotum ini berfungsi untuk melindungi testis, saraf-saraf yang ada di testis, serta pembuluh darah yang ketiga yaitu testis. Testis ini memiliki fungsi untuk memproduksi sperma dan hormon. Adapun bagian internal dalam reproduksi pria yaitu seperti uretra, vas deferens, epididymis, vesicula similatis. Pengertian reproduksi wanita, di antara bagian-bagian reproduksi wanita ini ada yang namanya tuba fallopi. Tuba fallopi ini berfungsi sebagai penghubung antara ovarium dan rahim. Tuba fallopi ini mempunyai bentuk, dia menyerupai tabung kecil dan dia sifatnya menempel di bagian atas rahim. Dua, yaitu ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur, hormon progesteron, dan hormon nitrogen. Ovarium ini berbentuk oval kecil dan dia letaknya di kedua sisi rahim. Kemudian bagian selanjutnya yaitu vagina. Vagina ini berfungsi sebagai jalur penghubung antara serviks ke bagian tubuh luar. Tetapi vagina ini juga berfungsi sebagai jalan keluar bayi pada saat proses melahirkan. Kemudian ada yang namanya rahim. Rahim ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya biak janin ketika kehamilan itu terjadi. Maka bentuk rahim ini seperti buah pir yang berongga. Sistem reproduksi wanita ini terbagi dua, internal dan eksternal. Adapun bagian reproduksi perempuan yang internal itu seperti vagina. Vagina ini berupa saluran tabung yang berotot yang menghubungkan leher rahim atau serviks dengan bagian luar tubuh. Vagina ini dia memiliki sifat elastis dan dia dapat melebar saat melahirkan bayi ataupun menyempit. Sedangkan bagian internal yang kedua yaitu rahim atau uterus. Rahim ini dia berbentuk menyerupai buah pir. Maka pada rahim inilah janin akan tumbuh dan berkembang. Sebelum lahir, rahim mempunyai dua bagian utama. Yang pertama serviks atau leher rahim. Serviks ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ekstoserviks, yang kedua endoserviks. Yang ketiga ada tuba fallopi. Yaitu sistem perkemihan. Sistem keperkemihan ini adalah tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Sistem perkemihan ini juga disebut sebagai sistem urinaria. Sistem urinaria ini terdiri atas beberapa organ, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra dalam proses pembentukan urin. Yang pertama ada ginjal.
Ginjal merupakan organ yang terletak di bawah tulang rusuk dan di dekat punggung bagian tengah. Di dalam sistem urinaria, ginjal ini berfungsi sebagai menyaring zat-zat racun dalam darah, kemudian menjaga keseimbangan kadar air dan elektrolit dalam tubuh, kemudian mengatur tekanan darah dalam tubuh. Yang kedua ada ureter. Ureter ini berfungsi untuk menyalurkan urin dari ginjal ke kantong kemih. Apabila urin tidak terhubung dengan kantong kemih atau justru kembali naik, maka yang terjadi adalah kondisi tersebut bisa menyebabkan penyakit seperti penyakit ginjal atau infeksi. Yang ketiga ada kantong kemih. Kantong kemih ini berfungsi untuk menampung urin. Pada orang dewasa, kantong kemih ini dapat menampung sekitar 300 sampai 500 ml urin. Ketika kantong kemih ini penuh, maka akan terjadi dorongan untuk membuang air kecil. Yang keempat ada uretra. Fungsi daripada uretra ini adalah untuk menghubungkan antara kantong kemih dan lubang saluran kemih pada ujung vagina atau penis. Kalau pada wanita itu panjangnya sekitar 4 cm, sedangkan pada pria itu bisa mencapai sekitar 20. Dan di antara uretra dan kantung kemih itu terdapat cincin otot. Cincin otot ini berfungsi sebagai pencegah kebocoran urin. Berikut beberapa ini yang menjadi gangguan pada sistem urinaria atau sistem perkemihan. Yang pertama itu ada sindrom nefrotik, yaitu kadar protein dalam urin mengalami peningkatan. Yang kedua ada infeksi saluran kemih. Adapun tahapan-tahapan sistem perkemihan ini ada 3. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan. Yang kedua ada reabsorpsi, penyerapan kembali. Dan yang ketiga ada augmentasi, yaitu pengeluaran. Ada beberapa organ yang ikut serta dalam proses sistem perkemihan ini. Yang pertama yaitu ada ginjal, yang kedua ada glomerulus, yang ketiga ada kapsula Bowman, yang keempat ada tubulus, yang kelima kandungan kemih, yang keenam ureter, yang ketujuh uretra. Sistem selanjutnya adalah sistem integumen. Sistem integumen ini sistem yang mempunyai sistem organ yang paling luas. Sistem integumen ini terdiri atas kulit, termasuk itu kuku, rambut, kelenjar yang berupa keringat, dan ada reseptor saraf. Sistem integumen ini memiliki 5 komponen. Yang pertama ada kulit, yang kedua hipodermis, yang ketiga rambut, yang keempat kuku, dan yang kelima kelenjar eksokrin. Jaringan kulit ini memiliki beberapa lapisan. Yang pertama epidermis. Epidermis ini adalah lapisan kulit manusia yang paling luar. Kedua ada dermis. Dermis ini lapisan tengah yang terletak di antara epidermis dan jaringan subkutan. Yang ketiga ada jaringan subkutan, lapisan yang paling terbawah kulit. Dan struktur subkutan ini tersusun dari sel lemak. Adapun tahapan jika kulit ini mengalami luka, maka itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada mustatis atau pembekuan darah, ada inflamasi atau peradangan. Pada tahap inflamasi ini, sel darah putih akan menghancurkan kuman di area luka. 3 proliferatif atau pembentukan jaringan baru. Sistem selanjutnya yaitu suatu sistem yang terdiri berupa tulang, sendi, otot, saraf, dan jaringan. Ada beberapa struktur organ dari sistem muskuloskeletal ini. Yang pertama, tulang belulang. Tulang berfungsi untuk menyangga dan membentuk postur tubuh, melindungi organ-organ penting yang bisa menyimpan kalsium atau mineral ataupun fosfor. Yang kedua ada sendi. Sendi ini untuk menghubungkan antara dua tulang. Sendi ini memiliki beberapa jenis. Ada sendi engsel, ada sendi geser, ada sendi putar, dan ada sendi peluru. Yang ketiga ada otot. Yang keempat ada ligamen. Dan yang kelima tendon. Fungsi dari tendon ini yaitu menghubungkan otot ke tulang serta mengontrol gerakan sendi. Adapun cara kerja dari sistem muskuloskeletal ini yaitu ketika tubuh mau bergerak, otak langsung mengirimkan sinyal melalui sistem saraf agar dapat merangsang otot rangka. Ada beberapa penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem muskuloskeletal ini. Yang pertama ada kelainan tulang belakang, baik itu kifosis, lordosis, ataupun skoliosis. Dan ada penyakit Parkinson ataupun osteoporosis. Sistem selanjutnya yaitu sistem respirasi. Sistem respirasi ini juga sering diistilahkan dengan sistem pernapasan, yaitu sebuah proses pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 yang terjadi dalam darah.
Sistem pernapasan ini terbagi kepada 3. Yang pertama ada bagian atas. Bagian atas ini terdiri dari hidung. Hidung ini berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran. Yang kedua ada sinus. Sinus ini berfungsi untuk mengatur kelembapan udara yang dihirup. Dan yang ketiga ada faring untuk menyalurkan udara yang masuk dari hidung atau mulut. Yang keempat ada laring, sistem pernapasan bawah terdiri dari trakea, yaitu jalan napas menuju paru, dan ada bronkus, cabang dari trakea, fungsinya, dan ada diafragma, yaitu otot pernapasan utama yang dapat berkontraksi dan berrelaksasi. Adapun tahapan sistem pernapasan yang pertama, udara masuk lewat hidung atau mulut, terus udara itu melewati proses yang namanya penyaringan atau partikel di rambut-rambut hidung. Dari hidung menuju ke trakea atau batang tenggorokan, dari trakea masuk ke paru-paru, kemudian melewati saluran pernapasan yang biasanya disebut dengan bronkus dan bronchiolus. Kemudian udara itu berujung di alveolus. Sistem selanjutnya yaitu sistem kardiovaskular. Kardiovaskular ini sering disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem kardiovaskular ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Lalu apa fungsi sistem kardiovaskular ini? Fungsi sistem kardiovaskular ini adalah untuk mengangkut nutrisi atau darah yang mengandung banyak oksigen menuju seluruh tubuh. Di dalam peredaran darah ini ada 2 sistem peredaran darah. Yang pertama ada sistem peredaran darah sistemik. Yang kedua ada sistem peredaran darah paru. Sistem peredaran darah ini ada 3 jenis pembuluh darah. Ada arteri, ada vena, dan ada kapiler. Arteri itu pembuluh darah yang kerjanya membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua ada vena. Vena ini tugasnya adalah untuk membawa darah yang teroksigenasi ke jantung. Pada awalnya, vena ini berupa pembuluh darah kecil yang disebut venula, kemudian berkembang menjadi vena pada ukuran penuh. Yang ketiga ada kapiler. Kapiler ini jenis pembuluh darah yang menghubungkan antara arteri dan vena. Sedangkan kapiler ini jenis pembuluh darah yang paling kecil. Adapun proses tahapan aliran darah dalam tubuh, tahap yang pertama, vena membawa darah yang miskin oksigen ke sisi sebelah kanan jantung. Kemudian arteri pulmonalis membawa darah ke paru-paru. Kemudian darah yang sudah kaya akan oksigen itu dipindahkan melalui vena ke sisi kiri sebelah jantung. Kemudian aorta, yaitu arteri utama dalam tubuh ini, membawa darah dari sisi kiri jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini berfungsi untuk mencerna atau mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh manusia. Sistem pencernaan ini memiliki beberapa urutan. Yang pertama, mulut, kemudian kerongkongan, kemudian esofagus, lambung, usus halus, pankreas, hati, usus besar, rektum, dan anus. Fungsi mulut yaitu untuk menghaluskan makanan supaya lebih mudah dicerna oleh organ yang lain. Proses makanan pada mulut ini dibantu oleh air liur. Nah, air liur itu mengandung enzim amilase. Tujuan enzim amilase yaitu untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Kemudian kerongkongan dan esofagus, saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan peristaltik, tujuannya untuk memudahkan membawa makanan yang halus dari mulut menuju ke lambung. Kemudian lambung ini tugasnya mengolah makanan menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Kemudian usus halus ini tugasnya menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan, baik itu berupa karbohidrat ataupun lemak, ataupun berupa protein. Usus halus ini terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama usus 12 jari atau duodenum, usus kosong jejunum, dan usus penyerapan ileum. Kemudian ada pankreas. Pankreas ini adalah untuk memproduksi hormon insulin. Fungsi dari hormon insulin itu menjaga gula darah supaya normal. Kemudian ada hati. Hati ini berfungsi untuk memproduksi cairan empedu. Tujuannya melarutkan lemak di dalam usus halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Kemudian ada kantong empedu. Fungsinya menyimpan dan mengentalkan cairan empedu yang sudah diekskrisikan oleh hati. Kemudian ada usus besar. Usus besar ini berupa saluran yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Usus besar ini terdiri dari 3 bagian, sekum, kolon, dan rektum.
Usus besar ini berfungsi untuk menyerap vitamin, air dari sisa makanan sebelum menjadi feses. Terakhir ada rektum dan anus rektum. Ini adalah bagian akhir dari usus besar dan fungsinya itu menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Kalau sudah penuh, otot-otot akan berkontraksi untuk mengeluarkan feses melalui anus. Sistem yang terakhir yaitu sistem imun. Sistem imun ini suatu sistem kekebalan tubuh sebagai pelindung tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Tubuh ini membutuhkan imunitas yang dapat melindungi organ penting yang dikenal dengan sebutan antibodi. Antibodi ini berasal dari sel leukosit atau sel darah putih. Maka jikalau seseorang itu kekurangan sel darah putih, maka orang itu akan mudah terserang penyakit karena tidak ada antibodi yang dapat menghalangi virus untuk masuk ke dalam tubuhnya. Sistem imun ini terbagi kepada dua, ada sistem imun bawaan, ada sistem imun adaptif. Darah terdiri dari beberapa komponen, diantaranya ada plasma, darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, trombosit atau keping darah. Komponen darah cair disebut dengan plasma, yaitu campuran antara air, gula, dan lemak. Lalu plasma ini berfungsi mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan zat lain seperti nutrisi, antibodi, dan protein. Lalu ada sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah ini berukuran sekitar 7,6 mikron. Produksi sel darah merah ini dikendalikan oleh eritropoietin. Eritropoietin ini adalah hormon yang diproduksi oleh ginjal setelah sel dalam darah merah terbentuk. Sel darah merah hanya mampu bertahan sekitar 120 hari. Lalu apa alasan kenapa darah itu menjadi merah? Darah itu menjadi merah karena di dalam darah itu mengandung yang namanya hemoglobin atau Hb. Fungsi dari hemoglobin itu mengalirkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Penyakit kekurangan sel darah merah itu dinamakan dengan anemia. Produksi sel darah merah ini terjadi di sumsum tulang belakang. Ketika seseorang kelebihan sel darah merah diistilahkan dengan polisitemia vera. Kemudian sel darah putih atau leukosit. Leukosit ini berfungsi melindungi tubuh dari infeksi virus atau penyakit. Jenis sel darah putih yang paling umum adalah neutrofil. Selain neutrofil, ada jenis umum lain-lain, yaitu berupa limfosit. Kelebihan sel darah putih disebut dengan leukositosis, dan seseorang yang kekurangan darah putih disebut dengan leukemia. Adapun kadar normal leukosit atau sel darah putih dalam darah itu sekitar 10.000 mikroliter darah. Kemudian ada yang namanya trombosit. Trombosit ini berfungsi membantu proses pembekuan darah. Trombosit hanya dapat bertahan selama 10 hari. Setelah 10 hari, maka sumsum tulang belakang akan memproduksi trombosit yang baru bagi tubuh manusia. Demikian yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.